Makanya Bapak Ibu, banyak hadis yang mengatakan, pertama, iza uqimatis shalah la salata illal maktubah. Kalau la iqamah itu Bapak Ibu, indah ada solat yang kita kerajuan kecuali solat wajib. Yang kedua, iza maridul abdu aw safar kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Bapak Ibu sakit, indak bisa berjamaah, selama sehat rajin berjamaah, pahalanya tetap Allah sempurnakan. Makanya kalau ibu-ibu di belakang, tak usah lo banyak tanya oleh ibu, Ustaz, ambo haid, boleh ndak ambo mengaji? Tak usah ditanya. Nanjale ketika ibu ndak haid, rajin-rajinlah mengaji. Ustaz, ambo haid, le boleh ambo menyentuh Al-Quran? Cara mudah Bapak Ibu, ketika ibu indak haid, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Sehingga waktu sehat sakit, pahalanya tetap Allah sempurnakan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang di belakang ni sihat Bu? Lah ibu yang sihat sarannya Bu? Apa sihat Pak? Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih memberikan nikmat sehat yang di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa dua nikmat yang sering melalaikan manusia, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia. Pertama, as-sihah, nikmat kesehatan. Yang kedua, wal faragh, nikmat waktu luang. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid ala namanya tadi Pak. Apa namanya Pak? Sabbih Hisma ya Pak. Masjid Jami' Sabbih Hisma nyondek tanda sekali ke siku Bapak Ibu yang kita hormati. Kemudian Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang kita muliakan, Al-Mukarram Ustaz kita Bapak Ibu alim ulama, tuanku cerdik pandai dan imam besar Masjid Jami' apa itu Pak? Sabbih Hisma ya Pak. Jami' Sabbih Hisma. Kemudian Bapak Ibu, adapun generasi muda yang akan meramaikan masjid Bapak Ibu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, yang akan menjadi alim ulama, yang akan menjadi pengurus masjid, yang akan menjadi imam besar. Itulah generasi-generasi muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ambo barangkali mohon maaf Bapak Ibu sekedar mencoba mengulang-ulang kembali. Wah, ada nama saja panjang ya Pak. Bapak Ibu, kita hanya mengulang balik Abu. Ambo yakin Bapak Ibu yang hadir semuanya adalah jamaah yang telah rutin solat, baik solatnya masih sendiri-sendiri ataupun sudah ada yang berjamaah. Namun Bapak Ibu, kita mencoba mengulang sedikit. Masih ada keraguan oleh beberapa jamaah. Pertama, ada jamaahku Bapak Ibu yang bersikeras mengatakan indah ada solat sunnah sebelum maghrib. Ada ndak di situ Bapak Ibu? Katanya Bapak Ibu, malu ada solat sunnah sebelum maghrib, indah ada solat sunnah waktu maghrib ke isya pendek, tak ada solat sunnah. Jadi Bapak Ibu, ikut bagi Bapak Ibu yang masih meragukan waktu jeda do, tapi ndek takana indah ada solat sunnah, hilang kesempatan mendapatkan pahala. Ada dalam hadisnya jaleh Bapak Ibu, sahih hadisnya. Nabi mengatakan sallu ra'atain qabla al-maghrib, salatlah 2 rakaat sebelum maghrib, liman sya, bagi siapa yang ingin saja. Kan jaleh waktu jeda Bapak Ibu, setelah azan dikumandangkan ada kurang lebih 5 menit waktu jeda, kita capek datang, lah siap berwudu, berdiri menunggu solat berjamaah. Ketika ada waktu jeda, kerjakan solat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Kedua Bapak Ibu, memang ketika membedakan mana solat sunnah rawatib, mana yang solat sunnah mutlak, itu mungkin kita yang ragu Bapak Ibu. Ada solat sunnah sebelum subuh, sepakat jamaah menjawab ada solat sunnahnya. Solat sunnah sebelum zuhur ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Solat sunnah setelah zuhur ada, sebelum asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Tapi ingat Bapak Ibu, ambo yakin di antara kita yang hadir mungkin ada yang masih meragukan. Solat sunnah nan kita kerajaan ko namanya. Dan sebelum maghrib masuk ndak solat sunnah rawatib? Tidak Bapak Ibu. Yang sebelum isya apakah masuk solat sunnah rawatib? Tidak Bapak Ibu. Yang solat sunnah rawatib dalam hadis Nabi versi pertama 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, salamnya 2 rakaat salam atau langsung 4 rakaat salam. 6, 2 setelah zuhur 8, 2 setelah maghrib 10, 2 setelah isya 12. Versi yang kedua 10 rakaat, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Bedanya Bapak Ibu, solat sunnah rawatib Nabi mengatakan di dalam hadis, man sallas natai asyra rakaatain, siapa yang solat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, pada siang dan malam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun ada namanya solat sunnah mutlak, ada solat sunnah rawatib, kalau memang ada waktu kita Bapak Ibu rancak di kerajuan, ada pahalanya masing-masing. Ambo pernah mencari jemaah Bapak Ibu, ketika azan dikumandangkan isya, setelah azan nan jamaah lain pun dia ada waktu jeda solat sunnah 2 rakaat. Dan apa ku Bapak Ibu nya ndak namu semua yang sunnah ada Bu. Ayangnya sampaikan Bapak Ibu, nan rawatib tu setelah isya bukan sebelum isya. Memang batu Bapak Ibu.
Yang rawatib itu setelah isya tua. Tapi kalau ada kita kesempatan kerajaan solat sunnah sebelum isya, masuk solat sunnah mutlak, ada pahalanya tersendiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalah rutin ku Bapak Ibu. Sebelum subuh solat sunnah fajar dulu. Sebelum zuhur solat sunnah dulu. Setelah zuhur solat sunnah. Sebelum asar solat sunnah puluh. Sebelum maghrib waktu di masjid kita ada 5 menit, bisa solat sunnah. Sebelum isya bisa. Setelah isya pun bisa. Dia jalih Bapak Ibu, kalau memang ada kesempatan kita dan waktu jeda tu masih ada, silakan kerjakan solat sunnah. Ketiga Bapak Ibu, kau timbul masalah lawan Bapak Ibu. Khusus bagi Bapak Ibu yang mengerjakan solat sunnah qabliyah. Baik itu yang sebelum subuh namanya solat sunnah fajar, baik itu yang sebelum zuhur, atau tadi sebelum maghrib, atau beko sebelum isya. Kau calik di mana tanpa ibadah itu Bapak Ibu. Lah jale waktu jeda disediakan. Waktu jeda setelah azan jo iqamah 5 menit. Bisa kan 5 menit Bapak Ibu? Kemudian Bapak Ibu datang dari luar, atau mungkin singgah solat sebentar, mencari waktu masih ada 5 menit. Ketika Bapak Ibu solat sunnah, kiranya dalam melaksanakan solat sunnah, iqamah dikumandangkan. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu singgah di suatu masjid, singgah orang azan, kemudian Bapak Ibu datang, mencalik jam di dinding ada 4 menit sebelum iqamah. Artinya 4 menit Bapak Ibu masih bisa solat sunnah yang qabliyah. Rakaat pertama selesai, kemudian bangkit rakaat kedua. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, saat berdiri rakaat kedua, kiranya waktu kau habis, Ustaz iqamah. Yang kamu temukan Bapak Ibu, yang paling banyak mungkin kita mengarajuan 2 hal Bu. Pertama, kalau la iqamah Ustaz, rakaat kaduanya agak capek Bapak Ibu, takut tinggal solat berjamaah, lain pun selesai, tapi tinggal takbiratul ula bersama imam. Yang kedua, saat rakaat kedua, berdiri rakaat kedua, kan jalih Pak Ibu, nana Pak Ibu tadi nyo tagak rakaat kedua solat sunnah fajar, dek gadang pahalonyo. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Waktunya setelah azan sampai iqamah dikumandangkan. Dek pahalo gadang tadi Bapak Ibu, kita solat sunnah fajar, baru 1 rakaat Ustaz iqamah. Sikap pertama Bapak Ibu, anak-anak Ustaz, sebentar ya, anak-anak Ustaz. Sikap pertama Bapak Ibu, nyon normal saja sembahyang mode biasa, ndak capek, tetap mode rakaat pertama, selesai salam ikut jo imam. Biasanya imam kolah selesai membaca surat Al-Fatihah. Sikap yang kedua, kalau la iqamah tu Bapak Ibu, inyo agak capek sembahyang, inyo agak capek Ibu, enggak terlalu lama Bapak Ibu, sehingga saat salam selesai, imam masih membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira Bapak Ibu, di antara 2 yang tadi Ibu, dan pertama normal saja, sehingga pas salam nyikui berjamaah, tapi imam mungkinlah membaca ayat pendek. Sikap yang kedua, ketika iqamah tadanga, rakaatnya agak nyopa capek, gerakan agak dipercepat, selesai salam dapat imam membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira Bapak Ibu, di antara yang 2 koma yang paling banyak kita menyaksikan Bapak Ibu, yang mana banyak Bapak Ibu? Dan pertama atau yang kedua Bapak Ibu? Yang mana Bu?
Pertama Bu, yang kedua mungkin Ibu, agak nyopat capek selesai rakaat kedua bergabung jo imamku masih membaca surat Al-Fatihah. Sebenarnya Bapak Ibu, antara pertama jo yang kedua pun ada yang tepat satu pun. Normal saja solatnya selesai, imam membaca ayat. Agak nyopat capek selesai, imam membaca surat Al-Fatihah, tinggal takbiratul ula bersama imam. Jadi nan kita kaja itu berjamaah Bapak Ibu, dapat takbir pertama bersama imam. Imam Bapak Ibu membaca Allahu Akbar, kemudian kita ikut di belakang. Kata Nabi, man shalla lillah arba'ina yauman, siapa yang solat karena Allah selama 40 hari berjamaah, indak tinggal takbiratul ula. Kan ada sembahyang 40 nama di Bapak Ibu. Ada biasa Pak. Itu kan menjago ndak tinggal Bapak Ibu. Indak tinggal takbir pertama ju imam. Artinya kita indak talambe, indak masuk rakaat kedua, imam takbir pertama langsung kita ikut imam. Kata Nabi Bapak Ibu, dibebaskan dia dari dua hal. Pertama, bara'atum minan nar. Allah bebaskan Bapak Ibu dari siksa api neraka. Yang kedua, wa bara'atum minan nifaq. Allah bebaskan dari sifat orang munafik. Intinya Bapak Ibu, pertama salatnya berjamaah, yang kedua indak tinggal takbiratul ula bersama imam. Biasanya Bapak Ibu, jamaah yang bersikeras melanjutkan solat sunnah, yakinlah Bapak Ibu tinggal takbiratul ula jo imam. Kecuali Bapak Ibu lah duduk rakaat kedua, kecuali Bapak Ibu lah sampai di solawat Nabi, kecuali Bapak Ibu lah hampir salam, dipastikan tidak tinggal takbiratul ula. Tapi Bapak Ibu, iko kaji kasarnya Ibu, kalau Bapak Ibu solat sunnah rakaat kedua, kemudian Ustadz iqomah berpacu dengan iqomah rasanya tidak mungkin, tetap kita selesai tinggal takbiratul ula bersama imam. Makanya Bapak Ibu, banyak hadis yang mengatakan, pertama, iza uqimatis shalah la salata illal maktubah. Kalau lah iqamah itu Bapak Ibu, indah ada solat yang kita kerajuan kecuali solat wajib. Yang kedua, iza maridul abdu aw safar kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan. Bapak Ibu sakit, indak bisa berjamaah, selama sehat rajin berjamaah, pahalanya tetap Allah sempurnakan. Makanya kalau ibu-ibu di belakang, tak usah lo banyak tanya oleh ibu, Ustaz, ambo haid, boleh ndak ambo mengaji? Tak usah ditanya. Nanjale ketika ibu ndak haid, rajin-rajinlah mengaji. Ustaz, ambo haid le boleh ambo menyentuh Al-Quran. Cara mudah Bapak Ibu, ketika ibu indak haid, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Sehingga waktu sehat sakit, pahalanya tetap Allah sempurnakan. Au safar, atau dalam perjalanan, sepakat kita Bapak Ibu, kalaulah menjamak, kalau langsung mengqasar, menggabung dua buah solat, langsung kita ringkas, kita tidak mengerajuan solat yang sunnahnya. Kan betul Bapak Ibu? Tak ada, kita kerajuan yang sunnah dengan catatan selama Bapak Ibu bermukim, rajin mengerjakan ibadah yang sunnah, pahalanya tetap Allah sempurnakan. Jadi meskipun ibu japa hendak selesai 2 rakaat tadi ibu, meskipun 1 rakaat, kemudian Ustadz iqomah hendak selesai solat Bapak Ibu, catatannya bukan disengajakan, pahalanya tetap Allah sempurnakan. Banyak lah Bapak Ibu, pertimbangannya banyak Bu. Memilih yang wajib dari yang sunnah. Solat sunnah fajar sunnah, solat subuhnya wajib, waktunya bersamaan, maka mesti kita memilih yang wajib. Jadi jalih sebenarnya Bapak Ibu,
kalau Bapak Ibu solat sunnah di belakang khusus yang qobliyah, kemudian Ustadz iqamah, kita yakin tidak selesai, hentikan solat sunnah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikulah Ibu. Di Madinah itu Bapak Ibu, ambo pernah mendengar jamaah mengatakan mereka, Ustaz, ambo solat berjamaah, posisi ambo di belakang imam, saf kedua rami orang, kiri kanan panua. Rakaat pertama ambo sasak buang angin. Buang angin nih Bapak Ibu. Rakaat kedua masih bisa ambo tahan. Berdiri rakaat ketiga, ndeklah payah menahan. Kaluannya jaleh Bapak Ibu. La yang sarif hatta yasma'au sautan au yajidarihan. Pertama tadanga bunyi. Mohon maaf, bunyi buang angin awak kita Bapak Ibu. Yang kedua tercium bau. Kan tak mungkin tak tukar lah baunya tu dulu. Jalih bau buang angin kita surang-surang. Tadanga bunyi jalih itu buang angin. Kedua tercium bau, jalih itulah buang angin. Ada jemaah yang mengatakan Bapak Ibu, ambo taruh saja sembahyang Ustaz. Karena kalau ambo baranti lewat ambo di muka jamaah, pada so ambo lewat di muka orang yang sedang sembahyang. Kalau ambo lewat, dipastikan tagaduh kekusyukan jamaah. Katanya Bapak Ibu, kan ambo tadi lah yakin buang angin ke Ustaz. Rakaat ketiga ambo buang angin. Kalau ambo berjalan, tentu tagaduh jamaah. Kalau ambo lewat di sela atau di depan jamaah, badosu ambo. Karena lewat di muka orang yang sedang sembahyang, badosu betul Bapak Ibu. Solusinya Bu, katanya Bapak Ibu, ambo tarihan solat ambo, setelah itu ambo ulang saja balik. Kira-kira yang mode tadi itu pas enggak Bapak Ibu? Atau pernah enggak Bapak Ibu merasakan kita sembahyang, kemudian buang angin ko lah jalih enggak ragu le Bapak Ibu. Jalih kita lah buang angin, tapi ndek banyak jamaah ko kiri kanan, depan belakang, taruh saja nyu sembahyang jo imam Bapak Ibu, sudah selesai nyulang balik. Kira-kira pernah enggak gitu Bapak Ibu? Atau kalau pernah kejadiannya Bu, lapayah di manahan buang angin, kemudian rakaat ketiga ndak tahan lapeh, tapi ndek takana lewat di muka jamaah, di muka orang sembahyang, kan berdosa ya Bapak Ibu. Berdosa lewat di depan orang yang salat. Atau kalau nyo lewat, tentu tak ada kekusyukan jamaah, sehingga tetap diteruskan solatnya. Setelah solat berjamaah, diulangnya surang balik. Jadi Bapak Ibu, meskipun apa kau menyampaikan logikanya saja Ibu, katanya Ustaz, kok lewat ambo berdosa, betul Bapak Ibu. Yang berdosa lewat di depan orang yang solat tanpa ada uzur yang syar'i. Apa Ibu solat ada jamaah solat sunnah atau solat wajib, Bapak Ibu jalih itu sutrahnya, batasannya sembahyang, lewat kita di sinan, itu gadang dosanya Bapak. Itu baru dosa lewat di depan orang yang solat tanpa ada uzur yang syar'i. Tapi yang tadi uzur namanya Bapak Ibu, wudu Ibu japaklah batal wudu, indak sah solat yang kita kerajuan. Jadi meskipun ada mungkin guru kita yang menyampaikan Bapak Ibu, nawa tarik saja solat Ibu japak, because sudah sembahyang diulang balik. Tapi ambo pribadi Bapak Ibu, ambo lebih sepakat kepada yang mengatakan, kalaulah buang angin batal wudu, indak sah solat yang kita kerajuan. Artinya Bapak tagak di sinan, tidak ada artinya nih. Jadi Bapak Ibu, ya meskipun kalau ada guru kita yang menyampaikan Bapak Ibu, nawa tarik saja Bapak Ibu sembahyang, beko ulang saja balik. Tapi ambo secara pribadi Bapak Ibu lebih sepakat dengan yang mengatakan indah ada artinya kita tagak di sinan.
Jadi kalau memang lah jaleh batal, lah jaleh buang angin, silahkan lewat saja Bapak Ibu, lewat gitu, ambil wudu, masuk kemudian solat berjamaah kembali. Jadi Bapak Ibu, nan badoso tu bu lewat tanpa uzur yang syar'i. Indak manga-manga lewat saja di muka orang yang sembahyang, itu yang berdosa. Dan sutra solat berjamaah letaknya di imam. Jadi yang tidak boleh itu Bapak Ibu lewat di depan imam. Apalagi kita kan sampai keluar aku kadang, pintu kadang sampai beruduk banyak, batal sembahyang Bapak Ibu. La jaleh buang angin, kemudian lewat saja di sela atau di depan jamaah, ambil wuduk balik, masuk kalau masih bisa bergabung solat berjamaah. Sekali lagi Bapak Ibu, ambo garis bawahi, meskipun ada guru kita yang mengatuan, ndawa ada, meskipun Bapak Ibu lah buang angin, kemudian di orang rami ya Bapak Ibu, taruh saja sembahyang, kemudian ulang balik. Tapi yang ambo pahami Bapak Ibu, yang ambo lebih sepakat lah batal wudu, indak sah solat yang kita kerajaan. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya tema kita kan berilmu sebelum beramal Bapak Ibu. Banyak mungkin kita yang solat kubu, apalagi solat berjamaah, sengaja gerakannya mendahului imam. Itu sebenarnya kan tak gara-gara tu Bapak Ibu. Bahkan Nabi mengatakan ama yarshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Takutlah siapa yang mengangkat kepalanya dulu dari imam. Kira-kira ada enggak orang yang dulu dari imam Bapak Ibu? Ada saya Pak. Biasanya cik-cik ada juga Bapak Ibu. Yang gerakannya dulu dari imam. Imam sedang tagak, kemudian imam membaca Allahu Akbar, lah dulunya menggerakkan badannya. Atau imam sedang ruku, imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan kita ko Bapak Ibu di Sami Allah tu lah langsung mangkik kepala. Atau ka sujud, imam membaca Allahu Akbar, dan kita ko lah langsung bergerak. Jadi Bapak Ibu, biasanya yang paling banyak jamaah Ibu yang dulu dari imam tu biasanya 3 hal. Pertama, ketika yang tidak, karena ndak nampak imam. Yang kedua, ketika kasujud, karena memang agak panjang bacaan imam. Yang ketiga, bangkit dari sujud untuk rakaat yang selanjutnya. Itu fatal akibatnya Bapak Ibu. Bahkan batal solat Bapak Ibu, indak sah solat kita kalau gerakan mendahului imam. Dan kita heran kok Bapak Ibu, mangalah dulu awak dari imam ya Bu. Ustaz, ambo tarageh, ambo dalam perjalanan, ambo kapai jauh. Dulu dari imam, indak sah solat kita Bapak Ibu. Ustaz, ambo ka Manggaleh, pelanggan ambo lah menunggu di pasar. Dulu dari imam, indak sah solat yang kita kerjakan. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu, khusus dalam solat berjamaah, jangan sekali-kali mendahului gerakan imam. Dan bahaya itu Bapak Ibu, orang yang di belakang imam, padahal imam tu nampak adanya. Pertama itu Bapak Ibu, biasanya imam tu nampak. Apalagi jarak saf pertama dengan imam tu tidak jauh, nampak imam tu. Sujud imam tu nampak, takbir imam tu nampak dia. Ruku nampak imam tu. Masih ada juga yang dulu dari imam. Itu yang na'udzubillahnya Bapak Ibu. Dulu gerakan dari imam, kadang ke Bapak Ibu indak sabar. Imam baru membaca Allah, Allah langsung saja kita bergerak. Imam baru membaca Sami Allah, lah langsung saja mengangkat kepala. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi khusus berjemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali gerakan kita mendahului imam. Selesaikan dulu bacaan imam Bapak Ibu. Kalau imam itulah selesai, aman tu Bu.
Allahu Akbar. Allah itu kata imam, silakan Bapak Ibu bergerak di belakang, dipastikan tidak akan sama gerakan dengan imam. Tapi kalau di Allah itulah mulai kita bergerak, ambo yakin Bapak Ibu khawatir kita dulu dari imam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi dalam solat berjamaah jangan sekali-kali gerakan kita Bapak Ibu mendahului gerakan imam. Karena batal solat yang kita kerajuan, indah sah solat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu, aku mungkin masih berilmu sebelum beramal Ibu. Bapak Ibu, ambo pernah bertanya ke beberapa majelis taklim ibu-ibu. Ibu atau bapak Ibu, ibu jawab solat surang di rumah. Kemudian mungkin pikiran sedang kacau, atau pikiran sedang tak lama, atau pangana banyak, karena ada nama setan go khanzab Bapak Ibu, supaya kita nak konsentrasi, nak khusyuk sembahyang. Ibu jawab solat maghrib surang di rumah. Kemudian rakaat pertama selesai, berdiri rakaat kedua. Rakaat kedua saat hendak duduk tasyahud awal, kiranya kita lupa Bapak Ibu. Ulang balik Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan itu. Wih, ada yang tanya Ustaz? Kalau dicatat yang bercatat bisa. Oh gitu. Dan seputar sholat juga. Bila Ustaz? Kalau bisa kita dua balik minit lah. Oh, nih. Jadi Bapak Ibu, kita kan tuang ibu alai Ibu. Bapak Ibu, ambo capek saja mungkin Ibu. Bapak Ibu, ada jemaahku Bu yang beranggapan, ambo yakin di situ ada juga Bapak Ibu, yang mengatakan solat maghrib kemudian duduk tasyahud awal, banyak kita ko yang mengatakan itu rukun solat. Meskipun tak kita tanya gini Bapak Ibu, ambo yakin, jujur saja gitu Bapak Ibu, banyak jamaah yang mengatakan bahwa duduk tasyahud awal adalah rukun solat. Pada dalam hadis Nabi jaleh, kalau Bapak Ibu sembahyang kemudian lupa duduk tasyahud awal, lah berdiri sempurna, fala yajlis, jangan duduk, lanjut solat kita Bapak Ibu sujud sahwi sebelum salam. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan rukun, bertentangan Bu. Kalau rukun indak boleh kita taruh sebelum balik ke rukun yang tertinggal. Terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup, ambo rasa di setiap kajian ambo acok menyampaikan itu Bapak Ibu, masalah membuka tangan ketika salam. Itu masih kita temukan Bapak Ibu yang sengaja membuka tangan ketika salam. Mungkin ada di situ Bapak Ibu. Cik-cik ada juga Bu. Sengaja buka tangannya, Assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangannya ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, ditutup tangannya ke kiri. Jadi ambo menyampaikan saja Bapak Ibu, kan banyak guru kita di situ Ibu. Sepakat Bu, ulama indah ada berbeda pendapat terkait membuka tangan. Dan boleh Bapak Ibu cari dalil, ada ndak Nabi ko membuka tangan, atau ndak sahabat menyaksikan Nabi membuka tangan. Ambo yakin Bu, indah akan ada dalil yang mengatakan Nabi membuka tangan. Jadi Bapak Ibu, bagi kita yang masih membuka, ambo rasa ikut ndak ada sedikit pun perbedaan pendapat ulama, indak ada khilafiyah, indak perlu ada hadis Nabi menyuruh, yang ada itu Nabi melarang hal yang demikian. Jadi harapannya Bapak Ibu, bagi kita yang masih membuka itu Ibu, membuka tangan ke kanan, kalau memanglah ada ilmunya Bapak Ibu, maka tidak usah kita kerajuan. Kalau ada juga dalilnya model itu dari dulu, silakanlah Bapak Ibu. Tapi yang jalih, kalau yo wasobok de Bapak Ibu dalil, terserah Bapak Ibu, kok pendapat ulama atau hadis Nabi langsung, silakan Bapak Ibu kerajuan. Tapi kok jalih indah ada kebiasaan yang membuka tadi, maka segera kita hentikan. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan.
Pertama, khatib sudah menaiki mimbar, namun jamaah yang baru datang masih melaksanakan solat sunnah. Bagaimana hukumnya? Aku mungkin apa-apa ya Bapak Ibu. Amboraso ikulah haco disampaikan setiap kajian. Kan jaleh Bu. Waktu hadis Nabi itu kan jaleh kisahnya Bu. Ada sahabat Nabi di mimbar, kemudian tiba langsung duduk. Nabi menyuruh tagak solat sunnah dulu. Dan solat sunnah tahiyatul masjid jaleh dalam hadis Nabi. Iza ahadakumul masjid, kalau kita Bapak Ibu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta tusalli rakaatain, sebelum solat sunnah 2 rakaat. Itulah solat sunnah tahiyatul masjid. Jadi Bapak Ibu, solusi bagi apa-apa Ibu yang kisahnya modeko katib lah naik mimbar, iko kan kita salah juga mengata lambek tiba Bapak Ibu. Kemudian kita datang, memang solat sunnah Bapak Ibu, tapi jangan dibaca ayat yang panjang-panjang. Kalau memang kita terlambat datang dan kita pastikan khatib itu lain tak puluh hampir selesai, solat sunnah kita Bapak Ibu 2 rakaat, tapi tidak usah kita memperpanjang solatnya. Itu biasanya bagi apa-apa Bapak Ibu, kalau kita terlambat datang, kemudian khatiblah di mimbar, dan awak yakin lain puluh ndaklah hampir habis Bapak Ibu, contoh baru mungkin, maka solat sunnah kita dulu, kemudian mendengarkan khatib berkhutbah. Kedua Bapak Ibu, bagaimana membedakan was-was dan kesalahan dalam solat? Seringkali ragu apakah solatnya sah atau tidak. Jadi Bapak Ibu, ada namanya yang merusak Ibu, yang merusak solat ada. Salah satu ketika Bapak Ibu lupa duduk tasyahud awal, lah tagak duduk balik, ada ulama yang mengatakan rusak solat Bapak Ibu. Kemudian kita mengerjakan yang bukan dianjurkan. Contoh Bapak Ibu, rukun qauli itu kan, rukun bacaan itu kan 5 sebenarnya Bapak Ibu. Salah satu membaca surat Al-Fatihah. Dan rukun qauli ko Bapak Ibu, batasannya hanya di agak-agak telinga kita sendiri. Jadi kok ada orang yang sholat Bapak Ibu, mohon maaf, nyo sembahyang, bacaannya tadang puluh di orang sabalah yang jauh, itu tidak sempurna Bapak Ibu. Karena ya rukun qauli itu di agak-agak, bacaannya tadanga di Bapak Ibu surang, dan bukan puluh diam, tidak puluh diam Bapak Ibu. Kita membaca, tapi bacaannya tidak perlu sampai ke telinga orang, cukup dia agak-agak ke telinga kita surang. Jadi Bapak Ibu, ada yang membatalkan solat, ada yang merusak solat. Maka sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita memang sembahyang, mesti berilmu dulu. Contoh, bagi ibu-ibu di belakang, aurat ibu kan jalih Bapak Ibu, tapi sembahyang rambutnya masih nampak, itu kan jalih Bapak Ibu. Sitrul aurah, wajib hukumnya menutup aurat. Lah jalih kita kan sembahyang, tapi rambut masih nampak aurat, indak sah solat ibu. Jadi meski hati-hati Bapak Ibu, supaya sempurna solat Bapak Ibu, indak ada rasa keraguan-raguan, maka mesti disempurnakan. Sama aja telapak kaki. Kan ada puluh ibu-ibu ko pas sujud nampak telapak kaki. Yo supaya lebih hati-hati Bapak Ibu, sempurnakan menutup aurat. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana pelaksanaan sholat jamaah sedangkan selama perjalanan banyak masjid yang bisa disinggahi. Jadi Bapak Ibu, amborasu terkait jamaah ko memang panjang. Pertama, bara jaraknya boleh kita menjamak. Yang kedua, andai perjalanan awak tu jauh, bisa mungkin awak solat tepat waktu di setiap masjid atau menjamak. Yang mesti kita pilih sebenarnya Bapak Ibu, ada namanya sedekah dari Allah Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu lupa saat berpuasa, makan minum, lupa, itu namanya sedekah dari Allah. Yang kedua, menjamak solat saat kita melakukan perjalanan.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu, meskipun banyak masjid kiri kanan atau ibu japa supir apa di ma'azan, sebenarnya bisa kita berhenti yang rancak solat tepat waktu atau menjamak. Sebenarnya Bapak Ibu, bahkan ada yang mengatakan kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan, wajib hukumnya menjamak solat. Itu kan memang kemudahan Bapak Ibu. Karena kalau ibu berpikir, amo beko Ustaz bisa berhenti dalam perjalanan tu kita tidak bisa memikirkan Bapak Ibu. Mana tahun macet, mana tahun ada suatu kendala, ibu belum menjamak, aku tidak ada kesempatan melaksanakan solat. Jadi Bapak Ibu, kalau masalahnya mau diikut ibu jawab pai jalan-jalan, jaraknya lah bisa menjamak, tapi yang masalah ko nan supir apa? Masjid di tepi jalan banyak. Sehingga apa jibuku baca kak nang kacapa Sabtu azan sumbayang awak karena masjid banyak. Dan kata ibu, oh ndak bisa ambo menjamak karena ambo melakukan perjalanan. Memang yang paling rancak itu Bapak Ibu, kita mambi menjamak karena menjamak itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan masalah masjid ya Bu, tapi karena Bapak Ibu melakukan perjalanan, ambillah yang menjamak tadi, karena menjamak itu sedekah dari Allah. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara membalas kebaikan orang lain kepada kita yang rasanya tidak akan terbalas apa yang akan kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya membalas kebaikan orang tu tak payah lah. Ada namanya ihsan, itu baru bare. Orang yang indah baik ke ibu, namun ibu berbuat baik, itu baru bare. Tapi kalau membalas kebaikan orang tu berbuat baik, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Ibu jawab nyuantan gulai durang, maka suatu saat ketika awak membuat kolak, ambo yakin kita akan magiahnya. Karena setioknya membuat gulai, magiah kaib. Itu namanya membalas kebaikan. Tapi kalau ada orang yang berbuat jahat, ke Bapak Ibu, kita balas dengan kebaikan, itu namanya ihsan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, makanya membalas kebaikan kan tergantung Ibu. Kalau orang mengucapkan salam, ibu menjawab salam membalasnya namanya. Kemudian ketika orang magih ke ibu, kita agih pulung, namanya membalik. Kalau memang tak bisa Bapak Ibu, rasanya diawak, ini Ustaz, jasunya luar biasa, gadang jasunya kambu. Kok pitinya lah banyak ambo nyagih kambu. Rasanya tak tawalih dia ambo, yakinlah Bapak Ibu, doa Bapak Ibu itulah bentuk balasan kebaikan. Maksudnya dengan mendoakan tak bisa ibu. Ibu jagih orang pitih, dia tak tawayi dia bu, tak tawalih dia bu, doakan kepada Allah. Allah balas dengan yang berlipat ganda. Allah balik kebaikannya tadi. Ya Bapak Ibu, meskipun orang tak membalik kebaikan Bapak Ibu, yakinlah Allah senantiasa membalas. Jadi sebenarnya kita kan tak baru orang membalik dia bu. Kita berbuat baik, kita tidak berharap orang membalik, nyobalik rancak, indak nyobalik pun Allah akan senantiasa membalas. Terakhir Bapak Ibu, kalau lama sewaktu kita di situ risiko umumnya lancar apa salat langsung saya tidak apa-apa ditinggalkan. Oh ditinggalkan. Itu biasa. Begitu Ustaz. Karena Oh deh, jadi Bapak Ibu, ikon nampaknya memang tentang sholat terakhir saja Bu, 3 terakhir. Dan mohon maaf Bapak Ibu, memang dari awal tadi yang Bu kurang paham Ibu caranya berapa menit akan menyampaikan atau berapa menit tanya jawab. Yang jadi Bapak Ibu, adapun pertanyaan Bapak Ibu, rasanya tadi lah memang kita sampaikan ya Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu, karena waktulah masuk. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang tidak dijawab. Dan bagi Bapak Ibu rasanya yang ingin jual, beko bisa mau jawab secara pribadi saja. Mohon maaf Bapak Ibu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.